Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 575. Besti yang melihat bosnya, serta beberapa atasannya, termasuk sekretaris dan pegawai keuangan. Besti menyambutnya. "Mari bos, silahkan masuk. Mari Bu Ani masuk ke sini." Wati dan ibunya pun demikian, mempersilahkan tamu yang datang ke rumahnya. Kenshin yang lagi duduk di kursi, dilihat oleh bosnya Besti, serta pula anak buahnya. Kemudian Besti malah berbisik ke bosnya sendiri. Dengan pelan-pelan Besti berkata, "Bos, itu pemuda yang saya maksudkan, yang menanggung hutang pemilik rumah ini, yang membayar transfer pakai nama perusahaan. Padahal itu uang penggelapan, uang perusahaan yang dipakainya. Apa bos punya rencana dengan pemuda itu? Atau dengan perusahaan tempatnya kerja?" Bosnya yang masih berdiri, bersama anak buahnya di samping kursi. Bosnya pun bilang, "Besti, kamu kalau bicara hati-hati. Jangan sembarangan berkata, jaga ucapanmu." Bosnya bilang sambil wajahnya nampak marah. Besti terkaget jadinya, tak seperti dipikirnya. Bahkan Bu Ani atasannya berkata hal yang sama, menegur Besti dengan berucap, "Oh ya Besti, lebih baik kamu diam saja. Jangan banyak bicara dan taati perintah. Kalau tidak saya beri peringatan." Atasannya pun nampak marah. Kemudian bosnya, bersama pegawai pentingnya, mendatangi Kenshin. Tiba-tiba menyapa, "Maaf Tuan Muda Kenshin Himura. Perkenalkan, nama saya Pak Simon, pemimpin perusahaan di bidang pembiayaan. Dan ini sekretaris saya Bu Ani, serta pegawai kantor kami. Maafkan sebelumnya, kalau ada salah kata dengan pekerja kita, dan untuk masalah pembayaran hutang yang baru saja, yang telah dikirimkan itu. Ini semua kita kembalikan. Karena sebenarnya Mbak Wati bukan yang berhutang, melainkan suaminya yang melarikan diri. Kami mengerti sejak lama, tapi tetap menagihnya. Tapi sekarang kita bebaskan, karena Mbak Wati tak ada hubungannya. Jadi maafkan saya selaku bos perusahaan. Dan ini uangnya kami kembalikan. Serta ini sertifikat rumahnya Mbak Wati kami serahkan." Kenshin terkaget jadinya, tiba-tiba disapa begitu. Diketahui siapa dirinya. Dipanggil Tuan Muda pula, oleh orang yang tak dikenalnya. Begitu pula Wati dan ibunya, yang jadi terkaget seketika. Seorang pria yang baru menolongnya, pengantar undangan di rumahnya, dipanggil Tuan Muda, oleh bos dari penagih hutang di tempatnya. Bahkan semua uang cicilannya dikembalikan. Wati terheran-heran melihatnya. Bertanya-tanya dirinya, ada apa memangnya? Siapa sebenarnya Mas Kenshin ini? Kok dihormati bos ini? Terlebih Besti sendiri, kagetnya bukan kepalang. Terkejutnya tak terkira, bosnya yang dihormatinya, serta atasan kantor lainnya, terlihat menghormati pemuda itu. Besti pun masih berdiri, sejuta pertanyaan di hatinya. Bingung-bingung sekali dirinya, seperti orang tak sadar. Jantungnya berdetak kencang, penasaran sekali dibuatnya. Dan belum sempat tahu sebabnya, kemudian bosnya itu memanggilnya. "Hei Besti dan Rudy, kalian cepat ke sini. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Kenshin Himura. Barangkali kamu tadi salah kata, atau menyinggung Tuan Muda ini. Kalian minta maaf segera." Mendengar perintah bosnya, Besti dan Rudy melongo dibuatnya. Mereka bingung jadinya. Seorang pengantar undangan yang diremehkan olehnya, dipanggil Tuan Muda, oleh bosnya sendiri. Besti tertegun jadinya. Belum beranjak dari tempatnya, seperti mati rasa dirinya. Berdiri saja belum menjawabnya, dan nampak linglung sepertinya. Karena terlalu kagetnya, hingga bosnya mengulang bicara. "Hei kamu Besti dan Rudy, cepat minta maaf pada Tuan Muda Kenshin Himura." Mendengar seruan bosnya lagi, Besti pun langsung tersadar. Segera saja mengatakan, Maaf Tuan Muda. Saya tadi bersikap tak sopan. Berkata-kata kasar pula. Lolo Besti langsung mengakui salahnya. Langsung pula memanggil Kenshin Tuan Muda. Meski belum tahu alasannya. Tapi karena perintah bosnya, Besti berucap begitu.
Dan bosnya pun bilang, "Ini Besti, kamu harus tahu. Beliau ini tuan muda, yang punya banyak perusahaan. Anaknya bos besar yang terkenal. Jadi kamu harus bersikap baik." Kenshin pun langsung bertanya, "Oh ya, memangnya bapak ini tahu dari mana?" Bosnya Besti menjawabnya, "Oh itu kita tahunya dari bukti transfer bank yang Anda kirimkan. Kan ada nama perusahaannya, jadi kita tahu infonya." Mendengar hal itu, Kenshin langsung memeriksa handphonenya. Dilihat riwayat transfernya. Setelah diperiksanya, ternyata dirinya salah pilih. Bukan nomor rekening miliknya sendiri yang dipakainya, melainkan punya perusahaan yang memang ada di handphonenya, yang dipegang olehnya, dikarenakan untuk kebutuhan pembiayaan keuangan dari mega proyek yang ada di desa yang sedang dikerjakan. Kenshin tersadar jadinya. Kemudian Kenshin bilang, "Oh ternyata saya salah pilih banknya." Dan bosnya Besti bicara, "Kalau gitu Tuan Muda Kenshin, saya mohon untuk tidak memperbesar masalah ini. Maksudnya Tuan Muda jangan cerita tentang kejadian ini pada orang-orang perusahaannya." Kenshin pun tak mengerti, padahal di benaknya dianggap tak ada masalah. Nampaknya Pak Simon itu memang khawatir sendiri, akibat prasangkanya yang berlebihan, hingga menimbulkan ketakutan. Hal itu memang sangat masuk akal, karena Pak Simon sering melihat berita tentang bos besar yang masuk TV. Semua orang yang bermasalah dengannya, perusahaannya menjadi bangkrut. Bahkan ada orang-orang yang dipenjara karenanya. Contohnya kasus Yudis dan ayahnya. Kasus Mr. Johnny pengusaha yang kaya. Kasus Pak Leo yang di pengadilan. Semuanya berakhir di penjara, hingga perusahaan masing-masing orang tersebut menjadi hancur tak tersisa. Kerugiannya luar biasa. Hal itulah yang membuat bosnya Besti menjadi ketar-ketir sendiri. Khawatirnya berlebihan. Padahal juga tak mengapa, mungkin karena melihat berita itu, bosnya Besti jadi waspada. Kenshin pun lalu bicara, "Oh itu saya tak ada maksud memperbesar masalahnya. Tak ada niatan seperti itu. Saya kesini hanya mengantar undangan. Dan kebetulan melihat kejadian tuan rumah yang tersangkut hutang. Jadi saya sekedar membantu Mbak Wati saja. Hal itu kecil bagi saya. Masa hal begini mau diperpanjang?" Kenshin tersenyum, dan Pak Simon bosnya Besti menjadi lega. Begitu pula dengan sekretarisnya, serta pegawai yang ikut bersamanya. Pak Simon pun menjawabnya, "Kalau gitu saya terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Karena tuan muda ini tak mempermasalahkannya." Kemudian Besti yang berdiri. Jantungnya berdetak kencang, keringatnya mengalir deras. Saat tahu Kenshin sebenarnya, ternyata tuan muda sungguhan. Anaknya orang kaya, bosnya saja sampai ketakutan. Besti pun malu setengah mati, karena mengira Kenshin orang yang miskin. Ternyata di luar dugaan, dia seorang tuan muda. Begitu pula dengan Wati, yang sekarang jadi tahu sebabnya. Mengapa Ririn sangat yakin sekali kalau besok dirinya langsung kerja. Ternyata pemuda ini yang punya perusahaan. Wati bertanya-tanya, pemuda sekaya ini, kok mau-maunya mengantarkan undangan ke rumahnya? Demikian dengan Besti, yang berpikiran sama, tak masuk akal baginya. Kemudian sekretaris yang bernama Bu Ani memberikan sertifikat rumahnya Wati, beserta semua uang cicilannya, termasuk uang yang ditransfer Kenshin baru saja. Bu Ani itu bilang, "Ini Mbak semua uangnya." Perusahaan mengembalikannya. Wati terkejut jadinya, bercampur senang dan bingung hatinya. Wati sampai bilang ke Kenshin, "Ini Mas uangnya yang dikirim tadi." Mas Kenshinnya ambil lagi. Kenshin menjawabnya, "Lo itu kan tadi sudah saya bilang. Nggak usah dibalikin. Jadi untuk Mbaknya saja, untuk kebutuhan anaknya." Kenshin tersenyum. Wati dan ibunya menjadi haru, karena pengantar undangan yang baru datang ke rumahnya. Semuanya tiba-tiba berubah. Dari bermasalah menjadi bahagia. Besti pun melihat Kenshin, sambil menggigit jarinya. Dalam hatinya masih tak percaya akan hal yang ditemuinya. Ada cowok sederhana, yang kini di hadapannya. Ternyata tuan muda. Besti melihat Kenshin lagi, dan Kenshin pun berpamitan, meninggalkan rumah itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.
Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.